Ketika Yunfong mengangguk sebagai isyarat, Chang Bin tidak menolak lagi. Namun, ketika Dongdong melihat ayahnya duduk di dekatnya, dia secara aktif menjaga jarak darinya. Saat itu, Chang Bin berkata dia akan keluar sebentar. Setelah itu, dia berlari ke sana kemari untuk membelikan putrinya hadiah ulang tahun. Dongdong menggunakan alasan mengerjakan PR untuk pergi. Yunfong memanggil putrinya kembali. Dia menyuruhnya untuk tidak begitu keras kepala. Bagaimanapun, itu adalah ayahnya. Akibatnya, Dongdong berkata dia bukan ayahnya lagi. Karena dia tidak punya teman sejak kecil. Karena dia, ibunya menangis sendirian setiap tengah malam. Di sekolah, Dongdong melihatnya tetapi tidak berani mengakuinya. Adakah yang tahu betapa terhinanya perasaannya saat itu? Ketika Yunfong adalah seorang pahlawan. Seiring bertambahnya usia, dia menyadari bahwa pahlawan hanya ada dalam dongeng. Chang Bin mendengar semua kata-kata ini dari luar. Ketika Dongdong membuka pintu untuk pergi, dia hanya melihat hadiah yang ditinggalkan di lantai. Chang Bin dulunya adalah idola putrinya. Tetapi karena pukulan itu, dia menjadi ayah yang buruk. Dia merasa dia hanya membawa penderitaan tanpa akhir baginya. Mendengar kata-kata putrinya, hatinya sakit luar biasa. Keesokan harinya, semua orang merasa Chang Bin tidak seperti biasanya. Tetapi tidak ada yang berani berbicara dengannya. Lu Zi juga tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, Chang Bin menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia melemparkan lem cucian dengan keras ke sebuah mobil. Semua orang menatap, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan di lantai atas. Mereka hanya melihatnya keluar dengan mengenakan tas. Chang Bin tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya mengambil koran dan meninggalkan tempat cuci mobil. Sementara itu, di luar kantor polisi, Shao yang menuntut keadilan untuk putrinya. Setiap tahun pada hari peringatan kematiannya, dia datang ke sini. Polisi melihat Shao yang mengganggu ketertiban umum. Mereka dengan paksa ingin menyeretnya pergi, tetapi mereka justru memancingnya untuk melawan. Saat itu, Chang Bin berlari menghampiri. Dia menyelamatkan Shao Yan sambil berteriak memanggil Kapten Pan. Kapten Pan mengira Chang Bin dan Shao Yan datang bersama. Chang Bin berkata dia hanya kebetulan menemui adegan ini. Selain itu, dia juga punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Kapten Pan. Dia harus menenangkan Shao Yan terlebih dahulu. Kapten Pan menyuruhnya masuk untuk berbicara. Shao Yan benar-benar tidak bisa mengerti. Mengapa polisi telah menangani begitu banyak kasus besar selama bertahun-tahun? Namun mereka tidak bisa menangkap si muda. Dia bertanya apa yang polisi lakukan, di mana mereka layak mengenakan seragam ini.